Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran Al-Quran wal Hadis kelas 6, yang pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini dengan melihat atau menyimak video pembelajaran ini, peserta didik mampu membaca dan memahami isi kandungan daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita ketahui bahwasanya surat Al-Alaq itu ada 19 ayat, dan untuk pertemuan pertama ini Bapak akan sampaikan atau akan bahas terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat 5. Dan untuk ayat 6 sampai ayat 19 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan disimak dan diperhatikan mind map berikut ini. Baik, kalian bisa perhatikan di sini ada mind mapping surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak akan coba menjelaskan dari identitasnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada arti daripada surat Al-Alaq itu artinya segumpal darah. Urutan ke-96 ada 19 ayat. Kemudian termasuk kepada golongan surat Makkiyah karena surat Al-Alaq ini diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Dan surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bagaimana asbabun nuzul dan proses turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini? Kalau kita lihat di sini ada asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul itu artinya sebab-sebab turunnya surat atau sebab diturunkannya sebuah ayat. Nah, di sini surat Al-Alaq ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat di Gua Hiro. Apa itu berhalwat? Berhalwat itu artinya menyepi atau menyendiri untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat di Gua Hiro, kemudian muncul atau datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Saat itu terjadi pada saat tanggal 17 Ramadan atau malam tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ini prosesnya ya. Ya Muhammad, iqra. Jawaban Nabi, la ana ma fi qari. Tidak, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kembali, ya Muhammad, iqra. Kata Nabi, la ana ma fi qari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril untuk yang ketiga kalinya mengucapkan, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu tadi kurang lebih proses terjadi atau proses singkat turunnya daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi, surat Al-Alaq ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan halwat di Gua Hiro. Nah, secara umum, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini ada beberapa perintah. Yang pertama, kita diperintahkan untuk membaca. Tentunya di sini nanti Bapak akan jelaskan maksud membaca di sini apa ya. Kemudian kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran daripada kejadian alam yang muncul pada saat itu dan sekarang. Dan yang ketiga, kita juga diperintahkan atau diinformasikan oleh Allah bahwasanya manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, itu tadi mengenai penjelasan mengenai surat Al-Alaq berkaitan dengan mengenal surat Al-Alaq.
Nah, di sini ada lafaz daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kalian simak dan dengarkan ya, Bapak akan contohkan membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Itu tadi bunyi atau lafaz membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada slide ini juga sudah disebutkan, dituliskan di sini ada arti daripada surat Al-Alaq ayat 1 ya. Ini ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, berikutnya di sini ada penjelasan atau isi kandungan daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini sudah jelas ayat 1 ini memerintahkan kepada kita untuk membaca. Artinya, kita sebagai manusia atau sebagai pelajar diperintahkan untuk membaca. Membaca apa? Bisa saja membaca buku atau membaca teks, tapi juga pada zaman Rasul itu, yang disebut dengan membaca itu adalah memperhatikan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Karena Nabi itu adalah Nabi Ummi, Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan pada saat itu belum ada buku atau belum ada juga kitab suci Al-Quran yang sering sekarang kita pegang sebagai buku. Karena saat itu Al-Quran yang diturunkan adalah baru surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja ya. Ayat keduanya di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, betul. Jadi di sini proses kejadian manusia ini dimulai daripada segumpal darah ya. Mungkin ini nanti atau kalian bisa buka surat Al-Mu'minun mulai di ayat 12 sampai ayat 14 tentang proses kejadian manusia, atau juga mungkin nanti bisa ditanyakan pada guru IPA ya mengenai proses kejadian manusia. Nah, berikutnya ayat 3 ini, Allah adalah zat yang maha mulia. Di sini dijelaskan Iqra, bacalah wa rabbukal akram, dan Allah yang maha mulia. Artinya Allah merupakan zat yang maha mulia. Kemudian ayat 4, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Nah, di sini perantaraan kolam ya. Allah mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Dengan kolam itu berarti dengan tulisan-tulisan atau juga dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu atau pada saat sekarang. Artinya di sini kita berusaha untuk memahami kejadian-kejadian terjadi atau dengan pena dengan berupa tulisan-tulisan yang mungkin kita bisa baca atau kita pahami ya. Berikutnya nih di ayat 5, Allah yang mengajarkan apa yang manusia tidak ketahui. Nah, betul. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa pada awalnya. Kemudian Allah mengajarkan kepada manusia mengenai hal-hal yang tidak diketahuinya dengan jalan para hamba-hambanya yang soleh yang memiliki ilmu ya. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama atau nama-nama yang ada di dunia ini seperti nama binatang, pohon dan sebagainya ya, begitu. Jadi sekali lagi bahwasanya pada hakikatnya ilmu itu datangnya dari Allah, tetapi pada syariatnya ilmu itu bisa datang dari siapa saja, dari mana saja, selama ilmu itu bermanfaat buat kita ya. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan mengenai surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Untuk tugas kalian hari ini, LKPD-nya adalah menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 beserta dengan artinya ya. Jadi silakan kalian hafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Kalau ayatnya insya Allah kalian sudah hafal, tinggal artinya saja. Jadi jangan lupa silakan untuk menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya. Baik, demikian saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.